Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di awal tahun, kembali belajar walaupun dalam kondisi yang berbeda. Tetap semangat belajar sampai kalian meraih cita-cita. Materi kali ini kalian akan mempelajari tentang administrasi sistem jaringan, di mana ujung dari materi ini di kelas 3 nanti kalian diwajibkan sudah bisa membuat sebuah jaringan atau membuat sebuah server dalam jaringan. Nah, apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini? Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang sistem operasi jaringan, apa itu sistem operasi jaringan, fungsinya, macam-macamnya, dan juga cara instalasinya. Kemudian kalian juga akan mempelajari tentang DHCP server, apa itu DHCP server, konfigurasinya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah DHCP server, kalian akan mempelajari tentang DNS server, FTP server, remote server, file server, database server, dan mail server. Semuanya nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasinya. Materi kalian di kelas 11 ini hanya mendapatkan setengahnya, kemudian setengahnya lagi kalian akan mendapatkannya di kelas 12 nanti. Oke, kita langsung saja bahas tentang sistem operasi jaringan. Apa itu sistem operasi jaringan? Ya, yang kita tahu selama ini adalah sistem operasi. Sistem operasi yang sering kita kenal ada sistem operasi Windows 7, ada Apple, ada Linux, ada Android, macOS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu sistem operasi jaringan. Dan kita ketahui ya dari penjelasannya, sistem operasi jaringan atau yang disingkat SOJ (Network Operating System) adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani sebuah jaringan komputer. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti berbagi printer, berbagi alat cetak, DNS service, HTTP service, dan masih banyak lagi yang bisa ditampung oleh sistem operasi ini. Jenis-jenis dari sistem operasi ini yang pertama ada berbasis grafik atau berbasis GUI, Graphic User Interface, dan yang kedua ada berbasis Common Line User Interface atau yang disingkat dengan CLI. Apa itu Graphic User Interface atau GUI? Sistem operasi jaringan berbasis grafik sesuai dengan namanya. Tampilannya berbentuk grafik di mana kalian terdapat ikon-ikon yang bisa kalian ketik yang memudahkan untuk memproses atau konfigurasi atau penggunaan sistem operasi jaringan lainnya. Pada penggunaannya tidak terlalu rumit karena kalian harus menghafal sintak-sintak atau tidak ada bahasa pemrograman yang kalian gunakan di situ karena sudah ada berbentuk icon yang bisa kalian klik-klik sembarangan. Selanjutnya, apa itu sistem operasi jaringan yang berbasis Common Line User Interface? Sistem operasi jaringan berbasis teks atau CLI sesuai dengan namanya, kalian mengoperasikannya menggunakan perintah-perintah seperti kalian menggunakan DOS. Ya, DOS itu domain of service yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi. Para penggunanya biasanya menggunakan atau menghafal sintak-sintak yang diperlukan ya, seperti mana DOS. Kalau kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian bisa menggunakan CLI. Nah, disitulah kalian harus menggunakan sintak-sintak perintah. Sistem operasi CLI ini tidak perlu menggunakan grafis, tidak perlu menggunakan banyak space memory, dan RAM juga tidak perlu menggunakan space memory yang tinggi beserta grafik yang tinggi, karena sistem operasi CLI ini sangat mudah, praktis, nyaman, aman, dan juga tidak banyak tampilan-tampilan. Yang ada hanyalah tampilan command line semuanya.
Daripada itu, sistem command line ini biasanya digunakan oleh sistem-sistem dari sebuah perusahaan seperti sistem keamanan, sistem database, dan lain sebagainya guna untuk meringankan kerja dari sebuah transaksi-transaksi data. Selanjutnya, fungsi dari sistem operasi jaringan. Ya, kita sudah tahu apa itu sistem operasi jaringan. Selanjutnya kita harus tahu juga apa itu fungsi dari sistem operasi jaringan. Yang pertama, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan, ada 9 fungsi yang harus kalian ketahui. Pertama, menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi kalian di sini digunakan sebagai server biasanya atau sebagai router, maka si sistem operasi ini akan menghubungkan antara si klien dengan jaringan yang ada di luar. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat. Nah, selain menghubungkan antara si klien dengan jaringan yang di luar, maka tugas dari sistem operasi ini juga mengelola sumber daya jaringan, di mana kalian harus membuat authentication dan lain sebagainya sebagai sistem security. Selanjutnya, menyediakan layanan-layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan ini. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa sistem operasi jaringan biasanya melayani seperti berbagi printer, berbagi file. Nah, tugasnya itu adalah melayani si klien apa aja yang dia butuhkan, maka harus diberikan. Selanjutnya, yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user yang terhubung dengan satu yang lain. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa sistem operasi jaringan ini sangat kompleks, bisa membuat sebuah sistem keamanan sendiri. Kalian sebagai administrator wajib memiliki kemampuan skill ini, karena sebagai administrator yang bertanggung jawab atas keamanan data. Yang kelima, membantu memudahkan proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya. Jadi ketika ada klien baru, kalian juga akan mudah, tidak seperti dulu harus setting sana setting sini, tapi dengan command line kalian cukup dengan ketik perintah, maka proses penambahannya pun akan lebih cepat dilakukan. Yang keenam, melakukan proses monitoring status dan fungsi elemen-elemen suatu jaringan. Fungsinya yang keenam yaitu memonitoring suatu fungsi elemen suatu jaringan. Kita tahu waktu pelajaran kelas 2 ya, bahwa suatu komputer klien ketika ingin mengirim data ke komputer yang lain, terpacah berada di luar jaringan, maka dia akan memproses enkapsulasi data yang gunanya untuk mengamankan data. Nah, proses monitoring ini statusnya bagaimana caranya agar data tersebut dicek sebelum keluar dari jaringan atau dari luar jaringan dicek sebelum masuk ke dalam jaringan. Yang ketujuh, melakukan proses distribusi program dan juga update software kepada perangkat klien yang terhubung. Ini sudah otomatis. Dan yang kedelapan, membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien. Ini juga sudah pasti. Dan yang sembilan, membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Artinya, ketika nanti terjadi suatu permasalahan dalam suatu jaringan, kalian bisa memudahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada suatu jaringan tersebut. Contoh, misalkan ketika suatu klien tidak terhubung ke server, maka dengan sistem operasi ini kalian mudah untuk mengkonfigurasinya atau memonitornya. Itulah 9 dari fungsi elemen yang terdapat pada sistem operasi jaringan. Tambahan, selain dari ke-9 fungsi tersebut, sistem operasi jaringan memiliki suatu kemampuan untuk membantu suatu server jaringan mengelola data yang keluar ataupun masuk pada suatu jaringan komputer. Artinya, ya, bahwa
ketika ada yang data di keluar masuk dari sebuah klien atau ke server atau dari suatu LAN ke LAN jaringan yang lebih tinggi, maka data tersebut harus melalui proses yang dinamakan pengecekan data. Ya, tugas ini akan dilakukan oleh sistem operasi jaringan, di mana kita tahu keamanan data itu sangat penting bagi suatu server ataupun klien dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Ada 4 prinsip cara kerja. Yang pertama, sender atau mengirim informasi data. Selain dia menerima, dia juga bisa mengirim sebuah informasi data, di mana ketika klien mengirim untuk ke server, maka diproses oleh si sistem operasi jaringan penyelidikan data tersebut, ya, pengautentikasikan data tersebut, pengecekan data tersebut. Setelah diproses dan ternyata aman, maka data tersebut akan dikirim ke tujuan. Selanjutnya, protokol. Apa tugasnya di sini? Yaitu mengenkode atau mendekode data informasi. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di kelas 1 juga kalian sudah mempelajari sebelum data tersebut keluar ada proses yang namanya enkapsulasi. Apa tuh enkapsulasi? Di mana data tersebut dibentuk menjadi suatu kapsul, ya, suatu paket, di mana paket tersebut terdapat macam kode-kode sebuah data. Nah, kode ini, ya, data-data tersebut akan di-encode. Apa itu encode? Maka disandikan. Selanjutnya, setelah data tersebut di-encode, maka data tersebut akan dikirim. Apa gunanya untuk men-encode? Ya, gunanya untuk mencegah terjadinya pembajakan suatu data dalam jaringan ketika proses pengiriman. Dan selain encode data tersebut juga, ya, tugasnya adalah mendekode suatu informasi. Apa itu dekode informasi? Ya, jadi ketika ada data yang terkirim dari luar untuk ke dalam suatu jaringan, maka data tersebut akan dipecah dari yang tadi berbentuk kode-kode, maka akan disatukan kembali menjadi data informasi yang bisa kita lihat. Selanjutnya, media transmisi, medium transfer data. Ya, media transmisi di sini dimana kita tahu bahwa pengiriman data akan lebih lancar, aman, dan nyaman jika media transmisinya terdapat security yang kuat. Nah, jadi selain ketika si klien mengirim sebuah data, maka media menjadi perantara bagi server ataupun jaringan luar adalah si sistem operasi jaringan. Selanjutnya, receiver itu adalah kebalikan dari sender. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis sistem operasi jaringan yang digunakan. Yang pertama, ada sistem operasi jaringan berbasis klien, dan yang kedua ada sistem operasi jaringan berbasis server. Apa itu jaringan operasi berbasis klien? Adalah suatu sistem operasi yang umumnya digunakan pada perangkat komputer yang bertugas mengakses dan meminta layanan dari server. Sistem operasi ini juga umumnya ditemui pada perangkat komputer pribadi yang kemudian dihubungkan dalam kelompok jaringan berbasis klien server. Jadi di sini adalah sistem operasi jaringan yang digunakan oleh si klien, ya, guna untuk menghubungkan ke server. Artinya di sini terjadi suatu proses tukar data dari klien ke server. Nah, biasanya ini digunakan oleh klien untuk memproses sebuah data. Selanjutnya, sistem operasi jaringan server, yaitu sistem operasi yang dipasang pada suatu atau perangkat komputer yang bertugas sebagai server. Kita tahu apa itu server. Jadi server di sini adalah suatu komputer yang dapat melayani dan merequest
sebuah permintaan dari klien. Ketika dia mendapatkan permintaan dari klien, maka tugasnya adalah memberikan apa yang diminta oleh si klien. Nah, apa saja yang layanan yang diberikan, yaitu seperti file server, FTP server, DNS server, web server, mail server, remote server, database server, dan lain sebagainya. Dari jenis layanan yang disediakan inilah, maka sebuah server akan disebut penggunanya. Jenis-jenis layanan ini juga akan dibahas pada materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah cara menginstal sebuah sistem operasi berbasis jaringan. Tadi kita tahu ada dua metode, yang pertama GUI dan yang kedua CLI. Nah, di sini yang kita akan pelajari seterusnya yaitu menggunakan sistem operasi jaringan berbasis command line. Artinya, kalian diwajibkan untuk menghafal sintaks-sintaks yang akan kita gunakan nanti. Sebelum kita menginstal, harus yang kalian ketahui ya, seperti yang di kelas 1 juga kalian sudah mempelajari, ada 4 metode cara instalasi sebuah sistem operasi. Yang pertama, clean mode, clean install, mode upgrade, mode multi-boot, serta metode virtualisasi. Yang pertama, metode clean install adalah suatu metode di mana saat instalasi sistem operasi, maka harddisk akan dihapus total sehingga bersih tanpa adanya data sedikit pun. Hal ini digunakan ketika komputer tersebut terkena serangan virus seperti malware, maka metode inilah yang akan kita gunakan. Yang kedua, metode upgrade, di mana metode ini digunakan saat sebuah peluncuran sistem operasi baru. Ya, artinya sudah ada sistem operasi sebelumnya, namun ketika ada sistem operasi terbaru, maka kita bisa menggunakan metode upgrade. Dengan catatan, ya, untuk metode upgrade kita sudah memiliki lisensi yang hak dari si pembuat sistem operasi tersebut. Selanjutnya, metode multi-boot. Metode ini dipakai saat seorang ingin mencoba sebuah sistem operasi lain di mana sebenarnya sudah ada sistem operasi yang pertama. Nah, metode ini sering digunakan untuk mengetahui apakah sistem operasi ini cocok atau tidak terhadap perangkat yang kita miliki. Selanjutnya, metode virtualisasi, di mana metode ini sering digunakan untuk model pembelajaran. Nah, khususnya pembelajaran sistem operasi, karena kita menggunakan clean install, maka itu akan membuat kita bekerja dua kali. Kalau kita menggunakan metode virtualisasi, maka kita tidak perlu repot-repot jika terjadi ada kesalahan saat proses penginstalan. Oke, selanjutnya sampai di sini. Setelah ini akan ada video bagaimana cara menginstalasinya. Jadi jangan tutup komputer kalian atau smartphone kalian sebelum kalian menyelesaikan cara instalasi sistem operasi berbasis GUI ya, dimana kita akan menggunakan sistem operasi Debian 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.